Kalau bicara bahasa asing dengan bahasa Indonesia memang kita akui atau tidak ya bahwa sebenarnya bahasa asing itu punya taste lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Mbak. Kalau kaitannya kenapa bahasa Indonesia ini dipilih oleh UNESCO ya, satu bahwa bahasa Indonesia ini ternyata penuturnya juga banyak di luar negeri, termasuk di Australia dan yang lainnya. Yang selanjutnya kaitannya dengan dampaknya bagi masyarakat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, akhirnya mau tidak mau bahwa bahasa Indonesia ini sudah diakui secara internasional dan itu sudah legal. Yang kedua juga bahwa kami, apalagi saya sebagai dosen bahasa Indonesia, sangat merasa senang, sangat mengapresiasi, dan sangat merasa bahagia bahwa bahasa Indonesia sudah bisa berada di kancah internasional. Oke, baik. Kalau fungsi bahasa Indonesia itu kan sebenarnya satu kaitan dengan bahasa resmi kenegaraan, terus sebagai bahasa dalam pendidikan ya, karena itu kita tetap masih ada belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun wajib ada mata kuliah bahasa Indonesia. Selain itu juga bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pengetahuan, bahasa untuk kaitannya dengan komunikasi antar negara juga, apalagi sekarang kita sudah diakui konteks internasional, itu tadi. Terus kalau kaitannya dengan tadi bahasa pemersatu bangsa ya, misalnya saja begitu bahwa bahasa Indonesia ini dianggap sebagai bahasa pemersatu bangsa karena bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini kan ada ribuan. Jadi kadang maknanya itu beda-beda. Ini yang kadang menyebabkan salah paham. Pokoknya jangan sampai pahamnya yang salah begitu kan. Satu contoh misalnya orang dari Madura terus ketemu dengan orang Jawa katanya aloncak. Aloncak itu kalau bahasa Jawa kan pelancak. Tapi kalau orang Madura aloncak itu berarti loncat. Nah, tapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa yang tidak ada istilahnya itu, tidak ada bahasa yang multi ganda, multi itu ya ganda ya. Jadi supaya tidak ada tafsir yang berbeda dengan orang-orang dari etnis yang berbeda. Karena itu kita gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Gitu tadi. Baik, terima kasih Mbak. Kalau kita bicara bahasa Indonesia ini ya, sebenarnya historisnya dulu sekali kita tidak punya istilah bahasa Indonesia. Ini kan diambil dari seorang antropolog dari Inggris yang mengenali bahwa ini ada negara kepulauan yang akhirnya disebut dengan istilah Eudonesia. Dan pada waktu-waktu selanjutnya, dalam perjalanan selanjutnya akhirnya ada istilah Indonesia. Yang kalau tidak salah ini diambil dari nama pers yang dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam perkembangan selanjutnya akhirnya ini diambil untuk istilah negara Indonesia. Dan pada perkembangan selanjutnya lagi muncul istilah bahasa Indonesia. Karena itu muncul yang disebut dengan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Itu Mbak historisnya. Meskipun dalam konteks ini ada beberapa argumen, ada beberapa data yang mengatakan bahwa istilah Indonesia ya dari Indonesia. Tapi ada sejarah yang menunjukkan bahwa sebenarnya istilah Indonesia itu ditemukan oleh seorang antropolog dari Inggris itu tadi. Tapi sekarang sudah diadaptasi menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita bicara kenapa sih yang dipilih ini bahasa Indonesia, dulu kan istilahnya sebenarnya awalnya kan dari bahasa Melayu itu tadi, yang sekarang jadi bahasa Indonesia. Kenapa kok tidak bahasa Jawa yang banyak penuturnya? Kenapa kok tidak bahasa Sunda, bahasa Madura yang sebenarnya mereka penuturnya juga lebih banyak daripada bahasa Melayu yang sekarang jadi bahasa Indonesia ini? Nah, yang pertama alasannya adalah kalau bahasa Jawa itu terlalu banyak tingkatannya, mulai dari aku, kon, awakmu, mau makan saja, badok, mangan, dan yang lainnya. Nah, kalau bahasa Indonesia makan ya makan saja. Karena itu dipilihlah bahasa Melayu yang sekarang jadi bahasa Indonesia yang lebih simpel, yang lebih sederhana, dan untuk tingkatan bahasanya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kaitannya dengan bahasa daerah ini, kenapa yang dipilih itu ya salah satunya kesepakatan dari para pemuda yang dimunculkan dalam Sumpah Pemuda itu dipilihlah bahasa Indonesia yang rohnya dari bahasa Melayu. Gitu. Oke, baik.
sebenarnya istilahnya ini ketika ada bahasa itu kan kita ada bahasa resmi, ada bahasa informal. Nah, bahasa informal ini kan ketika ada yang ngomong lu, gue, terus bilang ember, bilang enjoy, bilang love, bilang shot, bilang apa yang berkaitan dengan bahasa Inggris atau nah ini sebenarnya tidak apa-apa dan bukan masalah. Kenapa? Ini akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan sebenarnya kita juga perlu tahu bahwa secara historis bahasa Indonesia ini disebut sebagai bahasa reseptif. Kita kan ambil dari bahasa Arab, Kursiun, Daftarun, kita juga ambil dari bahasa Cina, Mandarin ya. Misalnya saja pingpong, itu pingpong ciu, terus dan yang lain dan yang lain. Kita juga ambil dari bahasa Portugis, misalnya ada kemeja, ada apalagi gereja, itu diambil dari bahasa Portugis. Nah, karena itu kita juga mengapresiasi ada bahasa-bahasa yang istilahnya ya, bahasa informal, bahasa gaul, dan yang itu tidak apa-apa untuk memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Kalau bicara bahasa asing dengan bahasa Indonesia memang kita akui atau tidak ya bahwa sebenarnya bahasa asing itu punya taste lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Misal saja, Mbak kerjanya di mana? Oh, saya jadi supervisor. Mas kerjanya di mana? Saya jadi security. Itu lebih tinggi martabatnya daripada Mbak kerja di mana? Jadi pengawas. Mas kerja di mana? Jadi satpam. Jadi kesannya lebih bermartabat bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tetapi kembali lagi kalau kita cinta pada bahasa Indonesia, apapun yang terjadi, ada istilah bahasanya bahwa cintailah bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Nah, dalam konteks ini kita tetap harus cinta pada bahasa Indonesia. Nah, anak-anak muda sekarang yang suka menggunakan bahasa asing, sedikit-sedikit bahasa asing sebenarnya tidak apa-apa, karena dalam konteks ini harapannya mereka juga mampu bersaing dalam konteks yang asing atau luar negeri atau bahasa Inggris atau bahasa Prancis ataupun bahasa Belanda atau bahasa Mandarin ya. Tetapi dalam konteks ini kita tidak boleh lupa dengan jati diri kita bahwa kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini biasanya ketika saya pribadi sebagai Kaprodi Bahasa Indonesia ngisi pelatihan di tingkat anak-anak SMA, saya akan mengatakan untuk menjadi seorang nasionalis tidak perlu perang, tidak perlu bawa senjata. Satu saja, tolong masuk jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk menguatkan bahasa Indonesia di Indonesia. Yang kedua, jika sudah masuk di Indonesia nanti di Prodi Bahasa Indonesia, harapannya Anda nanti juga bisa jadi pengajar, jadi dosen bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dan karena itu ada beberapa alumni kami yang akhirnya menjadi dosen dan juga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi mereka dikirim ke Cina, dikirim ke Australia, dikirim kemana untuk menyebarkan dan men-spread bahasa Indonesia dalam konteks global. Itu tadi.